Pernahkah kamu merasa masalahmu tak ada ujungnya? Seolah-olah setiap kali selesai satu, yang lain datang menimpa. Dan seringkali yang pertama kita lakukan adalah bercerita, mengeluh, atau bahkan menuliskannya di media sosial. Seakan-akan dengan mengeluarkan semua isi kepala, beban akan terasa ringan. Tapi coba pikir lagi, apakah benar masalahmu selesai hanya karena kamu menceritakannya? Apakah keluhanmu membuat hidupmu lebih baik? Ataukah justru hanya menambah rasa sakit? Karena ternyata orang-orang tidak peduli sebanyak yang kamu harapkan. Kenyataannya begini, kebanyakan orang hanya penasaran, bukan peduli. Mereka ingin tahu, iya, tapi memahami belum tentu. Kadang mereka hanya mengangguk, pura-pura mendengar, lalu kembali sibuk dengan hidupnya. Lalu, apakah salah berbicara tentang masalah kita? Tidak sepenuhnya, tapi terlalu sering mengumbar rasa sakit, justru membuat luka itu semakin lebar. Semakin kamu menceritakan dengan penuh emosi, semakin kamu mengulang rasa perih itu dalam hatimu. Dan yang lebih buruk, ada orang yang menjadikan ceritamu sebagai bahan gosip. Bukan solusi yang kamu dapat, tapi penilaian miring yang tanpa sadar menambah beban baru. Ada saatnya, ketika masalah datang, yang paling bijak bukanlah bercerita panjang lebar, tapi justru berdiam diri. Diam bukan berarti pasrah, bukan pula tanda kita lemah. Diam adalah waktu untuk menata hati, menenangkan kepala, dan memberi ruang agar pikiran lebih jernih. Bayangkan begini, saat amarah menguasai dirimu, kata-kata yang keluar biasanya tidak terkontrol. Lidah yang tajam bisa melukai lebih dalam daripada pisau. Apa yang sudah terucap tidak bisa ditarik kembali. Sesal mungkin datang, tapi luka di hati orang lain sudah terlanjur terbentuk. Itulah mengapa ketika marah, diam adalah pilihan yang paling aman. Dengan diam, kamu menahan dirimu dari perbuatan yang bisa menyesalimu seumur hidup. Tapi, diam tidak selalu mudah. Kita terbiasa ingin didengar, ingin dipahami, ingin orang lain tahu betapa beratnya hidup kita. Namun, berdiam sejenak justru melatih hati untuk lebih kuat. Ada pepatah lama, jika sedang marah, berhentilah berdiri lalu duduk. Jika masih marah, berbaringlah. Dan jika amarahmu belum reda juga, berwudu lalu berdoalah. Sederhana, tapi mengandung makna yang dalam. Itu adalah ajakan untuk berhenti melawan dengan mulut dan mulai menenangkan diri dengan hati. Masalah besar sering lahir dari hal kecil. Salah paham, salah bicara, atau emosi sesaat, dan banyak di antaranya bisa dicegah jika seseorang memilih diam pada waktu yang tepat. Diam memang tidak langsung memberi solusi, tapi ia bisa mencegah kerusakan yang lebih parah. Bayangkan dua orang yang sedang bertengkar. Jika keduanya terus bersuara keras, api akan semakin besar. Tapi ketika salah satunya memilih diam, sedikit demi sedikit suasana mulai mereda. Diam menjadi air yang memadamkan bara. Namun, jangan salah paham. Diam bukan berarti kita harus membiarkan diri diinjak. Bukan berarti kita tidak boleh bersuara selamanya. Ada saatnya kita perlu menyampaikan kebenaran. Ada waktunya kita harus berbicara untuk melindungi diri sendiri atau untuk menegakkan apa yang benar. Bedanya adalah, orang yang terbiasa diam tahu kapan saat yang tepat untuk berbicara. Kata-katanya terpilih, ucapannya jelas, dan pesannya kuat. Karena tidak semua hal perlu dijelaskan. Tidak semua pertanyaan harus dijawab. Tidak semua orang pantas mengetahui isi hatimu. Lebih baik kamu menyimpan sebagian ceritamu untuk dirimu sendiri, lalu menyampaikannya hanya kepada Tuhan yang benar-benar memahami. Karena hanya kepadanya, keluhanmu menjadi doa, bukan sekadar ocehan. Di dunia media sosial, hal ini semakin nyata.
Banyak orang melampiaskan emosinya dengan menulis status panjang, membuat postingan curhat, atau menyindir lewat kata-kata. Padahal, setelah emosi reda, seringkali muncul penyesalan. Kenapa aku menuliskan itu? Karena yang tercatat di sana bisa dibaca siapa saja, bahkan oleh mereka yang tidak seharusnya tahu. Maka, tahan jarimu. Jangan biarkan amarahmu terabadikan dalam bentuk tulisan yang hanya akan memperburuk keadaan. Ingat, status di media sosial tidak akan menyelesaikan masalahmu, justru bisa membuka pintu masalah baru. Lebih baik diam, tarik napas, dan renungkan. Dalam keheningan, kita sering menemukan jawaban yang tidak bisa kita dengar saat mulut sibuk berbicara. Dalam diam, kita belajar mendengarkan suara hati yang jernih. Dalam diam, kita bisa melihat masalah dari sisi yang berbeda. Orang bijak berkata, lebih baik dianggap bodoh karena diam daripada dianggap pandai, tapi hanya berkata omong kosong. Kadang, mulut yang terlalu aktif membuat kita kehilangan wibawa. Sedangkan keheningan bisa memunculkan kewibawaan tanpa harus dipaksakan. Dan jangan lupa, diam juga memberi kesempatan kepada orang lain. Dengan diam, kita bisa mendengar lebih baik. Dengan diam, kita belajar memahami. Dan dengan diam, kita menjaga hubungan agar tidak rusak karena kata-kata yang salah tempat. Namun, jangan selamanya berdiam. Ketika sabar dianggap kelemahan, ketika kebaikanmu diremehkan, disitulah waktunya bicara. Bukan dengan emosi, tapi dengan tenang dan tegas. Karena suara yang keluar setelah lama diam akan terdengar lebih dalam dan lebih kuat. Akhirnya, kita belajar bahwa diam itu emas. Tapi ketika kata-kata digunakan dengan benar, ia lebih berharga dari emas. Ia bagaikan berlian. Maka, jangan mudah mengeluh. Jangan gampang meluapkan amarah. Diamlah ketika itu menjaga hatimu, dan berbicaralah ketika kata-katamu bisa membawa kebaikan. Karena pada akhirnya, kebijaksanaan bukan diukur dari seberapa banyak kita berbicara, tetapi dari seberapa tepat kita memilih untuk diam, dan seberapa bijak kita memilih untuk berbicara.